Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, episode sejarah singkat akan membahas tentang heroiknya pendakian Gunung Everest di Himalaya oleh Kopassus dan Wanadri, di mana perjuangan berat namun tanpa senjata tersebut dilakoni meskipun beberapa kali hampir kehilangan nyawa. Di antara salah satu pendaki dari Kopassus pada saat itu kini telah menjadi danjen Kopassus. Seperti apa kisahnya? Saksikan ulasannya sampai habis hanya di channel Sejarah Singkat, dedikasi untuk edukasi. Pada tahun 1997, Prabowo Subianto yang saat itu berpangkat Mayor Jenderal menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus membentuk tim ekspedisi pendakian Mount Everest. Di antara prajurit Kopassus yang berhasil bergabung bersama tim tersebut adalah Brigadir Jenderal TNI Iwan Setiawan, waktu itu berpangkat Letnan 1 yang sekarang menjadi Danjen Kopassus, dan Serka Purnawirawan Asmujiono yang pada saat itu berpangkat prajurit 1. Pada saat itu saya mengumpulkan junior saya di Kopassus, pecinta alam juga. Kemudian saya bilang, apa kita rela mereka mendahului kita? Olimpiade itu bisa 4 tahun sekali, Piala Dunia 4 tahun sekali, mendaki puncak Everest itu sekali dalam sejarah, kata Prabowo. Ucapan itu berlandaskan dari negara tetangga yang sudah gembar-gembor untuk mencapai puncak tersebut tanggal 10 Mei 1996. Maka dibentuklah tim Everest yang beranggotakan prajurit Kopassus, Mapala, sipil, dan pelatih dari negara lain. Mereka, para pasukan sudah menjawab siap dan bisa. Bahkan pelatih pun sempat merasa ragu. Saya kumpulkan, kami wujudkan ekspedisi, malah saya dituduh sebagai orang gila, ujar Prabowo. Agar bisa melanjutkan keinginannya, Prabowo langsung melakukan seleksi ketat. Bahkan dia mencari pelatih pendaki terbaik, di antaranya Anatoly Nikolaevich Bokrev dari Kazakhstan dan Richard Pawlowski dari Polandia. Pelatih Bokrev sempat pesimis terhadap orang-orang pilihan Prabowo. Selain itu, pelatih itu juga menyebut tidak mungkin mencapai puncak Everest dalam waktu singkat lantaran butuh waktu 3 tahun untuk itu semua. Saya agak memaksakan untuk obsesi mencapai puncak Everest. Tapi ini kepentingan bangsa Indonesia, ujarnya. Akhirnya, lanjut Prabowo, pelatih itu mau menerima timnya untuk segera melakukan seleksi. Tak lama berselang, pelatih tersebut berubah pikiran dan memberikan suatu kepastian. Kemudian saya kumpulkan anggota saya di Cijantung. Setelah 1 jam, Bokrev berkata pada saya, dari apa yang saya lihat, mungkin bisa. Kemudian saya tanya lagi, bagaimana kamu menilai? Menurut Bokrev, saya melihat dari mata mereka ada semangat. Maka itu saya yakin Serka Purnawirawan Asmujiono, anggota Kopassus pertama yang mencapai puncak Gunung Everest, resmi mendapat penghargaan rekor dari Museum Rekor Indonesia atau MURI. Selain berhasil mengibarkan bendera merah putih, Asmujiono juga menggemakan takbir di atas puncak gunung tertinggi itu. Pendiri MURI, Jaya Suprana, yang memberikan penghargaan rekor itu merasa mantan anggota Kopassus itu seharusnya mendapat penghargaan lebih. Asmujiono ini sebenarnya nggak lulus tes masuk Kopassus karena terlalu pendek. Saya membuat peraturan, komando pasukan khusus harus minimal tingginya 168 cm, kata Prabowo. Asmujiono hanya memiliki tinggi 165 cm. Lantaran sudah ditolak, namun masih saja ada yang mendukungnya. Datang perwira bawahan saya, dia sebut Asmujiono larinya paling baik, sikapnya paling baik, tapi syarat tetap syarat.
dan saya sewaktu menjabat sebagai Danjen Kopassus agak kencang. Ya kalau nggak memenuhi syarat, ya nggak lolos. Sabtu 27 Juli 1996, Jakarta dilanda huru-hara. Ratusan aparat keamanan berbaur dengan ratusan anggota PDI Suryadi menyerbu kantor DPP PDI Megawati di bilangan Jalan Diponegoro. Korban berjatuhan, darah berceceran di mana-mana. Sejumlah bangunan porak-poranda digasak massa. Sementara itu, beberapa puluh kilometer dari lokasi kerusuhan itu, di markas Komando Pasukan Khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat, digelar pertemuan penting. Komandan Kopassus, Mayor Jenderal Prabowo Subianto, memimpin rapat yang dihadiri tak kurang 10 orang itu. Prabowo sedang menyampaikan mimpi besarnya. Anggota Kopassus bisa mencapai puncak tertinggi di dunia, puncak Mount Everest. Itu pertemuan formal pertama yang terjadi. Sejak itulah rencana pendakian Mount Everest dengan cepat dimatangkan. Ada sejumlah alasan kenapa Prabowo begitu menggebu-gebu untuk mengirim anggotanya mendaki Mount Everest. Salah satunya, ketika itu Malaysia sudah menyiapkan timnya untuk mendaki Everest. Prabowo ingin kita lebih dulu dari Malaysia. Target pendakian ditetapkan sekitar April atau Maret 1997 karena Malaysia merencanakan pendakian pada Juni 1997. Ada sekitar kurang lebih 40 pendaki sipil dan militer yang dipanggil untuk diseleksi. Pendaki militer semuanya dari Kopassus. Saya ditunjuk dari atasan untuk menjadi anggota tim dan kemudian diperintahkan untuk memilih anggota lain, kata Sudarto. Saat ditunjuk, Sudarto bertugas di Grup 5 Kopassus Detasmen 81 Pasukan Pendaki Serbu atau Dakibu. Dari jumlah itu menciut menjadi sekitar 30 orang. Ini pendakian nekat, persiapan pendek, dan dari pendaki militer hanya 2 orang yang pernah naik gunung bersalju. Prabowo Subianto kemudian menunjuk Letnan Kolonel Pramono Edi Wibowo yang notabene adalah anak mantan Komandan RPKAD, Letnan Jenderal Sarwo Edi Wibowo, yang pastinya adalah adik ipar dari Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pimpinan tim pendakian. Jadwal latihan dibuat ketat. Selain dilakukan di markas Kopassus Cijantung, latihan juga diadakan di seputaran Gunung Gede dan Pangrango. Tapi mepetnya waktu membuat Prabowo mengambil keputusan lain. Desember 1996, latihan dipindahkan langsung ke pusat sasaran Nepal. Keuntungannya, pendaki dari militer bisa lebih cepat mengalami proses aklimasi. Pendaki Wanadri yang juga ikut ekspedisi itu mengalami beberapa kesulitan. Prabowo memang menaruh perhatian besar terhadap misi ini. Semua kebutuhan tim disiapkan secara maksimal. Peralatan pendakian kualitas kelas 1 dibeli dan didatangkan langsung dari Amerika ke base camp para pendaki Indonesia di Kathmandu. Hubungan yang baik antara Prabowo dengan angkatan bersenjata Nepal ikut memperlancar persiapan pendakian. Tim Indonesia misalnya sempat mendapat pinjaman peralatan mutakhir komunikasi milik angkatan bersenjata Nepal. Tim Indonesia memang dilengkapi oleh sarana radio militer yang khusus didatangkan dari markas Kopassus di Cijantung, Jakarta. Melalui radio inilah medan Everest detik per detiknya dapat dipantau. Di Nepal, tim Indonesia menyewa 3 pendaki kelas dunia untuk melatih dan mendampingi pendakian ke summit puncak Everest. Mereka adalah Anatoly Bokrev, Evgeny Vinogradsky, dan Vladimir Baskirov. Ketiga pendaki Rusia ini adalah empunya para pendaki Mount Everest. Di kalangan pendaki, Baskirov dikenal karena kenekatannya.
Baskirov belakangan sebulan setelah mengantarkan tim pendaki Indonesia tewas saat membawa tim pendaki Rusia ke Everest. Selama sekitar 2 bulan, trio pelatih ini menggenjot tim Indonesia untuk persiapan pendakian. Tim ini juga diharuskan mendaki gunung bersalju Paldor 5.500 meter di atas permukaan laut dan Iceland Peak 6.189 meter di atas permukaan laut.